Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eriza Maulana, NIM 2003-2015-1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan, yaitu tugas yang berjudul Perencanaan Produksi Operasi Barang atau Jasa. Perencanaan produksi adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Selain itu, inovasi dan pengembangan desain juga termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Tujuan perencanaan produksi ada 3, yaitu mempergunakan bahan, alat, dan sumber daya produksi secara efisien. 2. Meminimalisir kelebihan pembelian bahan baku produksi. 3. Menghemat waktu karyawan untuk menjadi lebih efektif. Tahapan perencanaan produksi ada 4 tahapan, yaitu 1. Routing. Routing adalah menentukan jalur mana produk tersebut diproses menjadi bahan jadi. Fungsi dari routing adalah mengatur waktu untuk setiap tahapan, menunjukkan urutan yang sesuai aktivitas. 2. Scheduling. Tahapan perencanaan produksi selanjutnya adalah scheduling. Ini berfokus pada kapan waktu proses produksi akan selesai. Tujuannya untuk memastikan bahwa segala proses produksi berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 3. Dispatching. Beberapa hal yang termasuk dalam bagian dispatching adalah memberikan bahan yang dibutuhkan untuk produksi, mengelola percatatan dari proses produksi awal hingga akhir, mengelola pengerjaan dari satu proses ke proses lainnya, dan terakhir ada follow up. Dalam tahapan yang terakhir ini, perlu mengetahui adakah kekeliruan dari pembuatan produk atau adakah hambatan selama proses produksi. Follow up diperlukan untuk mengantisipasi kekeliruan dan mengelola hambatan. Jenis-jenis perencanaan produksi. Jenis-jenis perencanaan produksi ada beberapa metode. Yang pertama, metode pekerjaan. Metode ini melihat bagaimana pekerjaan tersebut akan dilakukan. Apakah pekerjaan tersebut berbasis proyek atau berkelanjutan. Metode kedua, metode batch, adalah pekerjaan dengan jenis yang berkelompok. Keuntungan dari metode batch ini adalah Anda atau tim manajemen mampu memantau pekerjaan tersebut secara detail. Metode ketiga, metode aliran. Jenis ini bergantung pada flow sehingga biasanya melibatkan quality control yang cukup detail. Jenis aliran ini paling cocok ketika memproduksi produk secara individual. Metode keempat, metode produksi massal. Ketika hendak melakukan perencanaan produksi dengan jenis ini, maka yang perlu disiapkan adalah anggaran bisnis. Apakah mampu menyediakan dengan kebutuhan produksi massal? Jika mampu, cobalah untuk melakukannya. Produksi barang dan jasa. Bagi konsumen, produksi mendatangkan utilitas, diantaranya utilitas waktu. Hasil produksi tersedia ketika konsumen menginginkannya. Utilitas tempat. Hasil produksi tersedia di tempat yang diinginkan oleh konsumen. Utilitas kepemilikan. Hasil produksi tersedia untuk dimiliki dan digunakan oleh konsumen. Utility bentuk hasil produk tersedia karena pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi. Strategi perencanaan produksi barang dan jasa. 1. Memprediksi permintaan konsumen untuk mengetahui beberapa banyak barang yang harus diproduksi selama periode waktu tertentu. 2. Menggunakan sistem manajemen inventaris yang baik, maka Anda dapat menganalisis permintaan konsumen untuk berbagai produk. 3. Mempersiapkan karyawan. Jumlah karyawan, pastikan karyawan Anda adalah orang-orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. 4.
mengatur waktu dan tahapan, menyesuaikan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proses. 5. Mengidentifikasi masalah dan antisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam proses produksi dengan mengumpulkan informasi historis terkait pengalaman kerja atau kegagalan yang telah terjadi sebelumnya. Sampai disinilah tugas video presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.